Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, hari ini kita mulai perkuliahan ya untuk pertemuan kedua pemasaran digital ya. Hari ini kita masuk ke dalam marketing mix digital. Oke, ya. Materi nanti di-share di grup. Ya, marketing mix digital untuk pertemuan kedua ini kita bahas mengenai jadi masih merupakan konsep dasar dari pemasaran ya. Di mana serangkaian aktivitas ya yang aktivitas manusia yang dirancang untuk mempercepat terjadinya pertukaran yang meliputi kegiatan pemilihan target pasar, pengembangan dan pengelolaan produk. Juga masalah promosi, penetapan harga dan layanan. Yang kemarin minggu lalu sudah saya jelaskan mengenai konsep 4P ya. Jadi ini pengembangan dari konsep 4P yang dikemukakan oleh Blaseta maupun Kennel Tencam. Jadi di tahun 2019. Nah, di sini kemajuan teknologi secara radikal mengubah bagaimana informasi dibuat, didistribusikan, dan dikonsumsi. Juga di pemasaran era ekonomi digital seperti sekarang ini nih ya, telah ditransformasi dengan memasukkan proses dan strategi baru yang selaras dengan kemunculan internet, ya, dan teknologi terkait lainnya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa media yang dipakai dalam pemasaran digital ini adalah kebanyakan adalah media internet, ya. Karena seiring dengan perkembangan zaman, internet yang sudah mulai berkembang dari mulai tahun 90-an ya, kita bisa pakai atau kita bisa tambahkan sebagai apa namanya pembantu ya, alat pembantu untuk pemasaran ya, pemasaran melalui platform digital ya. Jadi kalau kita lihat nanti bisa menyeluruh ke seluruh dunia dengan teknologi internet ini. Jadi cakupannya bisa lebih luas ya. Kemudian di era COVID-19 ya, kemudian platform pemasaran digital ini makin berkembang karena memang memang apa namanya, ini sebagai alat bantu ya. Jadi juga mendukung kondisinya, karena di mana manusia kan tidak boleh berinteraksi dengan manusia lain, ya. Ini lebih maju lagi di pemasaran digital di era COVID 2000, era COVID 2020 awal itu ya sampai ke 2022 pertengahan ya. Jadi sekitar 2,5 tahun lah. Nah, jadi secara dramatis ini meningkatkan era pemasaran digital, ya. Karena peningkatan konsep bekerja dari rumah, workstation, kolaboratif, jarak jauh, kebutuhan untuk mengurangi biaya operasional dan pemasaran karena modifikasi model bisnis, ya. Jadi platform digital ini makin berkembang di era COVID-19, ya. Kita tahu eh, apa namanya bisnis-bisnis e-commerce juga makin booming di era COVID-19 ini. Ya. Kemudian penerapan marketing mix dalam konteks online ya. Nah, konsep marketing mix yang kemarin sudah saya sampaikan ya, 4P itu yang kemudian berkembang menjadi 7P ya. Jadi ditambah people maupun eh, aspek-aspek yang lain ini ya. Sebenarnya tidak ada yang berubah. Jadi digital hanyalah saluran lain dalam pemasaran, ya. Dunia digital ini tidak mengubah prinsip-prinsip pemasaran, melainkan telah memperbesar semua yang kita tahu menjadi kenyataan. Jadi sebenarnya konsep digital ini hanya membantu aja. Pemasarannya adalah pemasaran model lama gitu, ya. Yang kita tahu itu
dia hanya membantu memperluas aja promosinya. Jadi di bidang promosinya sebenarnya ya, penekanannya pada promosinya ya. Nah, kemudian ya, kalau kita lihat dalam pemasaran maupun pemasaran digital ya di sini, jadi ada informasi yang diberikan secara benar, jadi right information ya. Biasa ya, jadi sebagai pemasar, produsen itu eh, mereka memberikan informasi mengenai produk maupun jasa yang akan mereka tawarkan kepada publik gitu ya. Kemudian dari informasi yang benar ini berlanjut kepada menuju kepada orang yang tepat. Maksudnya orang yang tepat di sini right people maksudnya adalah target marketnya yang benar, target market yang memang mau dituju, ya. Jadi jangan sampai salah sasaran, ya. Konsepnya sebenarnya berpaku tetap pada konsep dasar pemasaran yaitu apa? Needs and wants pasar sasaran, ya. Jadi kita si produsen mau melihat pada kebutuhan maupun keinginan pasar. Jadi bisa langsung dipenuhi apa yang mereka inginkan gitu ya. Nah, dari right people ini bisa juga kita pasarkan pada waktu yang tepat, right time ya. Jadi kalau waktunya tidak tepat ya ini juga tidak bisa tepat sasaran begitu ya. Pada waktu yang tepat maksudnya apa? Pada saat dibutuhkan ya, gitu. Pada saat dibutuhkan produk atau jasa itu pas kita keluarkan. Nah, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang menginginkan gitu. Nah, dalam konsep digital di sini ada insight, kemudian ada targeting ya. Ada 24 garis miring 7 ini maksudnya apa? Ya dalam konsep digital ini kan target pasar tepat ya, tetap ya. Jadi yang kita maksud di sini adalah targetingnya bisa lebih luas lagi. Jadi bukan hanya skop di wilayah tertentu saja, ya. Dan juga bisa dipasarkan dalam waktu 24 jam, ya, 24 jam dan apa namanya, dalam waktu seminggu, ya. Dalam waktu seminggu dan 24 jam. Jadi intinya tidak ada apa namanya waktu off gitu ya. Karena kapanpun si konsumen bisa melihat, bisa melihat promosi yang diberikan oleh si perusahaan itu. Jadi bisa dia memilih produk yang ditawarkan itu dalam dalam apa namanya dalam platform digital itu bisa dalam waktu 24 jam dalam waktu seminggu gitu ya. Ya maksudnya dia akan terus menerus begitu. Kemudian ya di dalam marketing mix yang kemarin sudah saya sampaikan, ada 4P pada dasarnya. Waktu itu hanya price, place, product, ya, dan promosi. Tapi bisa berkembang menjadi 7P, yaitu ditambah dengan people, process, dan physical evidence. Ya, physical evidence ini adalah bukti-bukti fisiknya, ya. Jadi dalam penjualan kan juga kita perlu butuh bukti-bukti fisik. Bukti-bukti fisik apa yang mendukung? Ya bukti fisik dari hasil penjualan itu, dari hasil transaksi itu ya. Itu juga perlu diberikan pada konsumen. Kemudian, kenapa sih marketing mix itu sangat berguna? Nah, ya, dalam apa namanya penerapannya atau implementasinya, ya, memang marketing mix itu tidak bisa dilepaskan dari kegiatan pemasaran ya. Dia akan terus dipakai gitu ya. Ya dari mulai kalau kita lihat konsep yang 7P tadi ini bisa sinkronis dengan pengembangan ya. Nah, dari apa yang sudah didapat di dalam apa yang sudah dilaksanakan pemasarannya pada konsumen atau pada masyarakat
si produsen bisa mengembangkan produknya lebih baik lagi ya. Apa-apa saja yang bisa diminta atau yang diminta oleh pasar itu akan dikembangkan. Nah, di mana di sini merupakan tugas dari research and development, ya. Nah, research and development ini mencari tahu apa saja needs and want pasar sasarannya, kemudian diberikanlah informasi itu kepada bagian produksi, ya. Nah, produksi inilah yang memproduksi barang maupun jasa, ya. Jasa itu bisa juga dalam hal ini misalnya dibuat jasa itu dalam bentuk yang abstrak dan dia bisa juga ditawarkan gitu ya, tidak mesti barang gitu ya. Kemudian juga dari pengembangan ini bisa kita lihat menjadi kepedulian, awareness ya. Nah, kepedulian dari siapa? Jadi kepedulian dari si pasar tersebut, dari si masyarakat itu, ya. Nah, kemudian juga dari kepedulian ini bisa kita uji coba, trial, ya. Trial, diuji coba di pasar, kemudian baru kita lihat kegunaannya, ya, kegunaan produk dan jasa yang dilempar ke pasaran dan juga apabila ada respon yang baik dari pasar, maka ada repeat pengulangan permintaan ulang dari pasar. Nah, maka itulah yang akan dibuat lagi oleh bidang produksi, ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kalau kita masuk ke dalam produk, ya. Jadi ada penyesuaian, adjustment in meeting wants and needs. Jadi ada penyesuaian dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan pasar, ya. Ya pernah saya bilang minggu lalu ya, bagaimana sih konsep penjualan misalnya kita contoh Jepang ya, dalam menjual itu mereka kenapa bisa laku di pasaran, mereka bisa laris barangnya di pasaran walaupun produknya tidak terlalu bagus kalau dibanding dengan produk Eropa atau Amerika ya gitu ya. Tapi bisa diterima oleh pasar, itu yang penting sebenarnya, ya. Nah, apa yang membuatnya seperti itu, ya? Ya, jadi kalau kita lihat di dalam gambar ini dan kalau kita lihat ada dari intinya, the core-nya, jadi kemudian dikembangkan barang itu atau jasa itu dikembangkan, juga dalam pengembangannya ini bisa pengembangan produk atau jasa itu juga bisa kita menggunakan diversifikasi produk kita ya dari merek-merek yang ditawarkan, brand yang ditawarkan, kemudian juga pada online value proposition atau penawaran nilai-nilai yang bisa dilakukan secara online. Ya, karena platform digital ini mampu bisa menyebar atau skopnya lebih luas ke seluruh dunia, di mana yang penting ada koneksi internet di situ, maka ya produk yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan bisa mencapai ke seluruh dunia tersebut. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian juga ya produk merupakan penyesuaian dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Ya. Produk saat ini lebih berpusat pada pelanggan. Jadi ada customer center ya, customer center di dalamnya. Ya kemarin sudah saya bilang bahwa perusahaan sekarang adalah customer oriented ya. Bukan lagi kepada produk oriented gitu ya. Nah, jadi customer oriented di sini maksudnya ya, otomatis barang yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan itu ya pasti memenuhi kebutuhan atau keinginan si konsumen ya. Karena ini yang sudah diteliti di apa namanya? Di pasar ya, apa saja yang mereka butuhkan seperti itu. Kemudian era informasi juga mendorong ya
konsumen dan klien untuk lebih mau sedikit sulit karena siklus hidup produk yang terus menyusut membuat produk yang ditawarkan menjadi lebih tepat waktu dan tepat sasaran. Ya, jadi maksudnya lebih mau sedikit sulit itu karena jadi gini, siklus hidup produk itu kan produk yang ditawarkan di pasar itu, apalagi produk konsumsi misalnya, itu tidak bertahan lama ya. Ya, eee, ya misalnya contoh mobil lah gitu ya, kalau kemarin kita lihat ya, contoh misalnya, satu perusahaan otomotif gitu memproduksi mobilnya, memproduksi kendaraannya, baik mobil maupun motor gitu dalam, kapasitas tertentu gitu ya. Nah itu kan harus terus dipasarkan produk yang dibuat itu, ya. Harus dipasarkan. Kenapa? Ya kan itu akan terus terus berjalan gitu kapasitasnya. Nah, apakah pasar dapat menyerap begitu kan? Kalau kita lihat, apakah tiap hari ada orang yang beli mobil atau beli motor? Kan tidak gitu ya. Walaupun juga diekspor ke luar negeri itu ya, tidak mungkin ya tidak selalu dalam kapasitas yang sama seperti itu ya. Akhirnya ini akan dimasukkan atau ditaruh misalnya di warehouse, di gudang. Nah, ini kan lambat laun produk ini akan menyusut. Menyusut dalam arti rusak atau eee, lambat laun kalau kendaraan itu kan kalau tahunnya sudah berganti akan nilai jualnya juga akan berkurang, gitu ya. Nah, kemudian juga era digital telah memperkaya kemampuan pengembangan dan desain yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ya, bersama dengan keterampilan dan memantau proses produksi di pabrik dari jarak jauh. Hal ini membuat penyempurnaan produk menjadi lebih baik dalam meningkatkan desain dan pengembangannya. Oke, seperti itu. Kemudian juga perusahaan harus fokus pada memutuskan kebutuhan pelanggan dengan memberikan solusi yang memadai, ya, untuk masalah pelanggannya. Ya, ini juga harus dicarikan seperti itu solusinya. Nah, kemudian kita lihat di sini digital opportunities core product ya. Jadi kesempatan atau peluang-peluang digital untuk produk-produk inti di sini ada beberapa konsep ya. Jadi ada additional information, informasi tambahan ya yang mungkin diperlukan oleh oleh si pemasar gitu ya untuk memasarkan produknya kepada konsumen. Nah, ini kan ada tambahan-tambahan informasi apa saja gitu yang bisa membantu meningkatkan penjualannya, volume penjualannya. Kemudian personalisasi, ya, pendekatan secara personalisasi atau kita lihat barang itu bisa diterima secara pribadi atau secara pendekatan kepada si konsumennya, gitu ya. Kemudian repackaging, ya, pengepakan atau pengemasan diulang gitu ya. Kemudian juga ada riset. Nah, ini riset yang penting tadi yang saya bilang, tugas dari riset and development ya mencari tahu apa saja kebutuhan dan keinginan pasar seperti itu. Kemudian range extension. Apa ini range extension? Pengembangan jaraknya ya. Jadi pasar yang tadinya hanya skopnya kecil bisa kita perluas gitu ya. Lebih jauh lagi, lebih banyak lagi, lebih tepat sasaran lagi. Juga di sini ada pengembangan produk ya. Kalau tadi ada inti dari produk, juga ada di sini pengembangan produknya. Jadi ada additional product and service ya, penambahan produk dan jasa yang diperlukan, misalnya kapasitasnya yang dibutuhkan di suatu daerah misalnya ya. Kemudian ada credibility and trust ya, kredibilitas dan kepercayaan. Ini kan kalau kita produksi itu, menjual itu, kita kan menjual jasa, menjual produk dan jasa itu juga menjual kepercayaan kepada masyarakat, ya, kepada konsumen. Apabila kepercayaan tidak terjaga, maka loyalitas akan menurun. Nah, ini ya, ini yang perlu kita ketahui. Kemudian customer service, pelayanan juga ya.
pelayanan pada customer, ya, apalagi jasa. Kalau tidak diimbangi dengan apa, pelayanan yang baik, ya, maka ya akan ditinggal gitu. Kompetitor sangat banyak sekarang, ya. Kita tidak bisa leha-leha, tidak bisa lengah sedikit, ya. Itu langsung bisa diambil alih oleh pasar kita oleh si kompetitor. Kemudian juga warranty, ada jaminan di sini. Jaminan purna jual ini harus kita berikan, ya, garansi gitu ya. Jadi kalau kita menjual tidak ada layanan purna jual, ini menandakan produk atau jasa yang kita jual tidak bagus gitu ya. Nah, kan konsumen ingin mendapatkan perlindungan terhadap apa barang dan jasa yang mereka sudah beli gitu kan. Nah, ini yang kita berikan ya. Jadi yang kita berikan kepada mereka juga harus ada jaminan seperti ini. Ya. Kemudian juga ada testimoni atau apa namanya? Testimoni itu eh, jadi mereka yang sudah membeli mereka bisa memberikan pernyataan ya. Pernyataan yang baik atau pernyataan yang buruk. Lalu yang kita perlukan adalah pernyataan yang baik. Ya. Jadi tidak bisa kalau pernyataan ini akan berkembang jadi yang namanya word of mouth ya istilahnya. Apa sih word of mouth communication? Pemasangan secara dari mulut ke mulut. Apabila produk yang kita jual atau jasa yang kita jual itu tidak baik, maka si customer akan menceritakan lagi kepada kawannya atau rekanannya, kepada saudaranya ya, untuk apa namanya? Tidak membeli produk yang kita tawarkan. Nah, ini bahaya sekali, ya. Mengembalikan nama baik, ya, itu sangat sulit. Menjaga nama baik itu sangat sulit, ya, gitu. Kemudian mengembalikan nama baik itu lebih sulit lagi, ya. Jadi makanya kita harus menjaga apa namanya? Nama baik perusahaan kita dengan benar gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang nah, yang harus kita pertahankan ya. Nah, kalau kita lihat contoh additional information product ini ya. Ya, misalnya kalau kita ini ada sebuah perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa pariwisata misalnya atau kayak misalnya tiket.com ya atau Traveloka dan sebagainya ini kan yang ditawarkan jasa ya kepada masyarakat. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dari contoh di sini ya tiket.com ini dia akan memberikan tambahan informasi kepada si calon customer-nya di websitenya gitu ya. Nah, misalnya ada promo yang ditawarkan, kemudian ada bantuan apa saja yang mungkin diperlukan ya. Apabila misalnya orang itu kesulitan ya dalam menggunakan jasa mereka seperti itu. Ya, jadi bagaimana perusahaan itu memberikan tambahan-tambahan informasi terhadap produk yang ditawarkan. Ya, ini penting sekali ya. Kemudian juga misalnya ada additional information service ya, jasa atau informasi tambahan ya. Misalnya di platform digital Shopee. Misalnya ada apalagi nih kalau kita lihat di websitenya ya kan, ada macam-macam di sini. Ini kan kita kategorikan ini sebagai additional information service ya. Ada Shopee pilih lokal, ada elektronik 100% di sini ori. Ya, ini kan ini fitur-fitur tambahan yang diberikan ya untuk meningkatkan jasa pelayanan kepada customer-nya. Ya. Nah, kemudian kita lanjut brand. Pada merek.
ya. Pada merek kalau kita lihat, merek ini kan sebenarnya adalah satu simbol yang melekat ya, dengan suatu produk atau jasa yang kita tawarkan pada masyarakat. Jadi kalau kita dengar brand, persepsi yang muncul ketika Anda mendengar tentang suatu produk atau layanan, ya. Jadi kan orang itu mencari tahu produk atau jasa yang kita tawarkan itu dari brandnya dulu, ya. Kenapa dari brandnya? Ya. Kenapa dari brandnya? Karena brand itu yang paling mudah dikenal, ya. Paling mudah dikenal tuh maksudnya ya dari situlah kita bisa tahu produk yang ditawarkan oleh si pemasar gitu ya. Misalnya kalau kita lihat ada Burberry, nih, Gucci, Rolex. Nah, contoh contoh aja ya kayak merek brand-brand seperti ini kan kalau kita lihat dari brand seperti ini suatu kemewahan sebenarnya yang ditawarkan ya. Kalau kita dengar merek-merek ini kan berarti biasanya merek-merek atau brand produk-produk mahal, ya. Jadi seperti itu, ya. Yang di benak kita ya kalau udah seperti ini mahal dan apa namanya membutuhkan pengorbanan yang besar untuk mendapatkannya, ya. Kemudian, nah ini barangnya, misalnya ini kan semua adalah nama-nama Burberry tadi, Rolex, ya maupun apa Gucci ini adalah merek-merek jam tangan ya gitu ya. Ini merek-merek jam tangan mewah. Nah, dari brand yang itu, jadi kalau kita lihat dari brand itu, kita bisa melihat penguatan terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi kalau kita lihat di sini membangun OVP yang kuat, jadi quality of experience, jadi kualitas dari pengalamannya. Kalau kita lihat contoh Rolex tadi ya, pengalaman jam tersebut dibuat. Itu kan dibuat di Swiss dan sudah ratusan tahun ya sudah dibuat. Nah, tentu produk ini sangat bermutu gitu kan dibayangkan orang. Kemudian interaktivitas terhadap customernya juga sangat kuat ya. Dia memberikan layanan purna jual seperti itu. Customization ya. Ini juga termasuk yang dikembangkan kepada dari produk tersebut. Kemudian desain, ya, rancangan ini juga yang diberikan terhadap produk tadi. Kemudian relevance keterkaitannya gitu ya, keterkaitan maksudnya di sini keterkaitan produk tersebut dengan si customer yang memakai. Misalnya ya jelas yang menggunakan adalah masyarakat menengah ke atas atau masyarakat atas lah ya seperti itu. Kemudian ada inovasi di dalam produk tersebut yang diberikan. Kemudian juga dari produk yang kita brandnya sudah branded seperti itu, sudah terkenal seperti itu dan dengan harga yang mahal seperti itu, apakah itu mampu menjual gitu ya? Ya kalau kita lihat dari market share-nya mereka punya punya konsumen tersendiri atau pelanggan tersendiri ya, yaitu pelanggan-pelanggan yang kelas atas gitu ya, sudah punya pelanggan potensial seperti itu. Mereka tidak perlu mencari sebenarnya tidak perlu, mencari apa namanya, pelanggan yang lebih luas lagi karena mereka sudah branded ya, itu saja sudah, mereknya sudah menjual. Kemudian final touch, pemikiran akhir ya, apakah internet melemahkan kekuatan merek? Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu. Nah, kalau kita lihat, apakah internet melemahkan kekuatan merek? Sebenarnya tidak, ya. Justru internet itu adalah menguatkan, ya. Kalau kita lihat, karena kenapa? Internet itu membantu memasarkan lebih jauh, ya. Skopnya lebih luas. Nah, maka merek itu bisa terkenal sampai keluar ke seluruh pelosok bumi, ya. Seperti Coca-Cola gitu ya. Mereka sudah pasti mengenal Coca-Cola itu seluruh dunia itu pasti mengenal. Karena ya tadi brand itu sudah disiarkan apalagi dipromokan melalui internet.
Nah, kemudian uh, untuk place adjustment in getting apa namanya produk to the customer. Jadi penyesuaian untuk mendapatkan produk kepada customer. Ya, di sektor logistik dan transportasi ya, ini distribusinya ya merupakan bagian penting. Ya, kemarin sudah saya sampaikan kalau barang itu tidak sampai kepada masyarakat, sampai ke pelosok, maka loyalitas pasti akan menurun. Ya, era digital menciptakan sistem otomatisasi di mana siklus pemesanan bisa hingga pembayaran dilakukan tanpa tenaga penjual. Ya, kemudian penyesuaian ini juga mampu membuat distribusi efektif bagi perusahaan yang tahu bagaimana menggunakan ruang digital, ya, dalam mengantarkan produk kepada pelanggan dengan cara yang nyaman. Nah, kesimpulannya jadi kalau kita lihat the death of the high street, maksudnya apa? Kematian dari jalanan ya, kalau kita lihat. Di sini apa maksudnya? Karena orang tidak lagi menggunakan secara offline ya, karena kita lihat di sini online ini dari internet sudah membantu. Riset online, purchase offline. Jadi risetnya bisa melalui online, pembelian bisa melalui offline ya. Nah, search engine marketing kritikal. Jadi di sini mesin pencari sangat-sangat diperlukan oleh baik oleh pemasar maupun oleh si konsumen ya. Nah, ini ya, di customer juga di sini bisa be where your customer are. Jadi di mana letak dari customer Anda? Di sini ada SEO, syndication, affiliation, sponsorship, localization, mobile ya. Jadi ini bisa dari search engine ini bisa dicari semuanya. Ya. Oke, nanti saya bisa jelaskan lebih lanjut nanti setelah di kelas ya. Kalau kita minggu depan sudah ketemu lagi di kelas. Nah, ini nanti Anda bisa baca kembali yang lain ya, sampai ini ada harga dan semacamnya ya. Nah, ini bisa Anda baca terus, lanjut. Nanti kita bahas di kelas, nanti kita diskusikan ya. Ini untuk yang materi yang pertemuan kedua ini ya. Nah, untuk absensi ya, tolong nanti kalian langsung absen di sini aja di WA group ya. Jadi tolong absensi di WA group, Anda buka sendiri, nanti saya masukkan ke SIA ya. Jadi nanti saya buka sini ya, absensi pertemuan kedua ya, pertemuan kedua. Jadi nanti langsung Anda teruskan isi dan seterusnya ya. Monggo ya. Saya rasa untuk hari ini saya cukupkan dulu ya. Nanti apa namanya, langsung setelah Anda absen di SIA jangan lupa divalidasi ya. Karena kalau tidak divalidasi maka Anda tidak tercatat, kehadiran Anda tidak tercatat begitu ya. Tolong divalidasi segera ya. Oke, langsung diisi absensinya, dan untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu, nanti kita sambung di kelas lebih leluasa ya minggu depan. Kita masih bahas pertemuan yang modul 2 ini dan juga modul 3 ya. Makasih ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.